Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Gilang Syafitra Ramadan dengan NIM S1S1240037 akan melanjutkan pembahasan PHP di web W3 School. Sekarang kita akan membahas perulangan di PHP. Perulangan di PHP digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang sama berulang-ulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Di dalam PHP, kita memiliki tipe perulangan sebagai berikut. Yang pertama adalah perulangan while, yaitu perulangan yang mengulang blok kode selama kondisi yang ditentukan benar. Selanjutnya adalah perulangan do while, yaitu perulangan yang mengulang blok kode sekali dan kemudian mengulang loop selama kondisi yang ditentukan adalah benar. Selanjutnya adalah perulangan loop. Perulangan loop mengulang blok kode sejumlah waktu tertentu. Selanjutnya adalah perulangan for each. Perulangan for each mengulang blok kode untuk setiap elemen dalam array. Selanjutnya kita akan masuk ke perulangan while. Perulangan while melakukan pengulangan pada blok kode selama kondisi yang ditentukan bernilai benar. Perulangan while mengeksekusi blok kode selama kondisi yang ditetapkan bernilai benar. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini bisa kita lihat eh, output dari codingnya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Eh, Perulangan while tidak dijalankan sejumlah kali tertentu, tetapi memeriksa setiap iterasi apakah kondisinya masih benar. Kondisi tidak harus berupa menghitung, bisa berupa status operasi atau kondisi apapun yang mengevaluasi benar atau salah. Selanjutnya kita masuk ke pernyataan PHP break. Dengan break, pernyataan ini kita dapat menghentikan loop, bahkan jika kondisinya masih benar. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat outputnya hanya 1 dan 2. Karena pada saat 3, outputnya langsung berhenti karena ditambahkan break. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian pernyataan PHP continue. Dengan continue, pernyataan tersebut kita dapat menghentikan iterasi saat ini dan melanjutkan dengan iterasi berikutnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat output yang muncul adalah 1, 2, 4, 5, dan 6.
Kenapa tidak ada angka 3? Karena angka 3 di skip dan dilanjutkan ke angka berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke sintaks alternatif. Sintaks while loop juga dapat ditulis dengan and while. Pernyataannya seperti berikut. Di sini hasilnya bisa dilihat sama seperti while yang polosan, yang seperti yang di atas. Tetapi di sini tidak menggunakan kurung kurawal dan diganti dengan tanda titik dua. While loop menandakan bahwa eh, akhir dari perulangan while itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke step 10. Jika kita ingin while loop menjadi 100, tetapi hanya setiap 10, kita dapat meningkatkan penghitung sebanyak 10, bukan satu pada setiap iterasi. Contohnya adalah sebagai berikut. Anjing, ngapain error, cok? Google quoted string WR. Hah?
Nah, outputnya adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, sampai dengan 100. Karena di sini kita menggunakan perulangan 10 sampai dengan 100. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian perulangan do while. Perulangan do while melakukan pengulangan pada blok kode satu kali, kemudian mengulang perulangan tersebut selama kondisi yang ditentukan masih benar. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, outputnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita akan lihat apa yang terjadi jika kita menetapkan $1 variabel ke-8 bukannya 1 sebelum mengeksekusi do while loop yang sama lagi. Nah, di sini hasilnya adalah 8. Nah, kode akan dieksekusi satu kali sekalipun kondisinya tidak pernah benar. Selanjutnya kita akan masuk ke pernyataan PHP break. Dengan break, kita dapat menghentikan loop bahkan jika kondisinya masih bernilai benar. Kita akan mencoba menghentikan $i jika nilainya sama dengan 3. Hah? Semuanya 3 break. Kenapa bisa lah? Semua bebas. Bisa dilihat di sini hasilnya adalah 12. Selanjutnya kita akan masuk ke pernyataan PHP continue. Contohnya di sini kita akan berhenti dan lompat ke iterasi berikutnya jika $i sama dengan 3.
Nah, hasilnya kita bisa lihat adalah 1, 2, 4, 5, dan 6. Tidak ada 3 karena di skip dan dilangkai ke angka selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke perulangan for. Perulangan for melakukan perulangan melalui blok kode sejumlah waktu yang ditentukan. Perulangan for digunakan ketika kita mengetahui berapa kali script harus dijalankan. Contohnya adalah sebagai berikut, yaitu ekspresi 1 dievaluasi sekali, kemudian ekspresi 2 dievaluasi sebelum setiap iterasi, dan ekspresi 3 dievaluasi setelah setiap iterasi. Contohnya adalah sebagai berikut. Kita akan cetak angka dari 0 hingga 10. Nah, maka outputnya adalah the number is, dan akan ditampilkan dari angka 0 sampai dengan angka 10. Ekspresi pertama adalah $x sama dengan 0. Dievaluasi sekali dan menetapkan penghitung ke 0. Ekspresi kedua $x sama dengan kurang dari sama dengan 10. Dievaluasi sebelum setiap iterasi, dan blok kode hanya dieksekusi jika ekspresi ini bernilai benar. Dalam contoh ini, ekspresi bernilai benar selama $x kurang dari atau sama dengan 10. Ekspresi ketiga $x plus plus dievaluasi setelah setiap iterasi. Dan dalam contoh ini, ekspresi meningkatkan nilai $x sebesar 1 pada setiap iterasi. Selanjutnya kita akan masuk ke pernyataan break. Nah, di sini hasilnya hanya sampai 2, karena kita melakukan break pada angka 3 jika $x sama dengan 3. Selanjutnya kita akan masuk ke continue. Di sini tidak ada the number is 3, karena kita melakukan skip dan melanjutkan ke iterasi yang selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke step 10, yaitu menghitung hingga 100 dengan hitungan puluhan. Di sini bisa dilihat akan muncul the number is 0, 10, 20, 30 sampai dengan 100. Karena perulangannya dilakukan dengan perulangan 10. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian for each loop.
For each loop melakukan perulangan melalui blok kode untuk setiap elemen array atau setiap properti dalam suatu objek. Penggunaan loop yang paling umum adalah untuk melakukan pengulangan pada item-item suatu array. Contohnya adalah sebagai berikut. Kita melakukan pengulangan melalui item-item dari array yang diindeks. Nah, outputnya adalah sebagai berikut, yaitu red, green, blue, dan yellow, sesuai dengan yang ada di dalam $color. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kunci dan nilai. Susunan di atas merupakan susunan terindeks, di mana item pertama memiliki kunci 0 dan item kedua memiliki kunci 1. Array asosiatif berbeda. Array asosiatif menggunakan kunci bernama yang Anda tetapkan padanya. Dan saat melakukan pengulangan melalui array asosiatif, kita mungkin ingin mempertahankan kunci tersebut beserta nilainya. Hal ini dapat dilakukan dengan menentukan kunci dan nilai dalam definisi seperti ini. Kita akan cetak kunci dan nilai dari $member array.
Nah, outputnya adalah sebagai berikut. Ditampilkan Peter sama dengan 35, Ben itu 37, dan Joe sama dengan 43. Selanjutnya kita masuk ke perulangan for each pada objek. Perulangan for each juga dapat digunakan untuk melakukan perulangan melalui properti suatu objek. Kita akan melakukan contoh, yaitu cetak nama properti dan nilai objek myCar. Oh.
Lah, ada so. Ini apa bedanya bangke? Produk model, produk function, konstruktor, konstruk. Nah, bisa dilihat outputnya adalah color itu red dan model itu adalah Volvo. Selanjutnya kita akan masuk ke pernyataan PHP break. Kita akan menghentikan loop jika dolar $x sama dengan biru. Nah, di sini hasilnya hanya red dengan green karena blue dan selanjutnya tidak dicetak karena kita melakukan break. Selanjutnya kita akan coba dengan continue. Nah, di sini yang muncul red, green, dan yellow. Tidak ada blue karena di skip dan dilangkai langsung ke iterasi yang selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke for each PHP by red. Saat melakukan pengulangan melalui item array, perubahan apapun yang dilakukan pada item array secara default tidak akan mempengaruhi array yang asli. Contohnya di sini secara default mengubah item array tidak akan mempengaruhi array yang asli. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Bisa skip sini.
Selanjutnya kita akan masuk ke bagian break. Pernyataan break dapat digunakan untuk keluar dari berbagai jenis perulangan. Pernyataan tersebut dapat digunakan untuk keluar dari suatu masalah. Contohnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat outputnya hanya akan menampilkan angka dari 0 sampai dengan 3. Karena jika 4, maka programnya akan break dan berhenti. Nah, ini adalah contoh di perulangan while. Sama seperti yang tadi kita sudah bahas. Jadi ini yang di while. Dan yang ini di for each. Selanjutnya kita akan masuk ke continue. Pernyataan continue dapat digunakan untuk keluar dari iterasi loop saat ini dan melanjutkan ke iterasi yang berikutnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Di sini ditampilkan angka 0 sampai dengan 9, tetapi tidak ada angka 4. Karena angka 4 di skip dan dilanjutkan ke angka yang berikutnya. Itulah continue, berbeda dengan break. Kalau break hanya akan berhenti dan tidak akan dilanjutkan. Kalau continue, dia akan berhenti tetapi di skip ke angka yang selanjutnya. Begitu juga dengan yang di while loop yang tadi sudah kita kerjakan. Dan di do while, di for each. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian function. PHP memiliki lebih dari 1000 fungsi bawaan yang dapat dipanggil secara langsung dari dalam script untuk melakukan tugas tertentu. Selain fungsi bawaan PHP, kita dapat membuat fungsi kita sendiri. Fungsi adalah blok pernyataan yang dapat digunakan berulang kali dalam suatu program. Suatu fungsi tidak akan dijalankan secara otomatis saat suatu halaman dimuat. Suatu fungsi akan dieksekusi melalui pemanggilan fungsi tersebut. Deklarasi fungsi ditentukan pengguna dengan kata kunci diikuti dengan nama fungsi yaitu function. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, berikut adalah contoh dari fungsi. Kita menggunakan
function myMessage. Nah, untuk memanggilnya, kita bisa tambahkan seperti yang berikut. Nah, tadi ini kosong karena kita belum menggunakan fungsi yang di bawah yaitu myMessage. Ketika sudah ditambahkan myMessage, kita refresh dan kita akan melihat isi dari fungsinya. Selanjutnya adalah argumen fungsi PHP. Informasi dapat diteruskan ke fungsi melalui argumen. Argumen sama seperti variabel. Argumen ditentukan setelah nama fungsi, di dalam tanda kurung. Anda dapat menambahkan argumen sebanyak yang kita inginkan, cukup pisahkan dengan koma. Berikut adalah contohnya. Nah, nanti akan keluar output yang kita panggil, yaitu Jani, Hege, Stale, Kaijim ditambah dengan dollar $fname, yaitu refsness. Selanjutnya kita akan mengerjakan contoh fungsi dengan dua argumen, yaitu $fname dan $year. $year. Nah, maka hasilnya akan ditunjukkan apa yang kita panggil ditambah dengan hasil dari $fname dan $year. Hasilnya adalah sebagai berikut.
Selanjutnya kita akan masuk ke nilai argumen default PHP. Nah, contoh yang berikut adalah menunjukkan cara menggunakan parameter default. Jika kita memanggil fungsi setHead tanpa argumen, fungsi tersebut akan mengambil nilai default sebagai argumen. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi outputnya adalah eh, hack 350, 50, 135, dan 80. Di sini hack yang kedua dikosongkan, tetapi eh, akan otomatis terisi dari min hack yang kita sudah isi di atas. Jadi hasilnya di sini the hack is 50. Sekian video dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.